Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir, para hadirin hadirat jamaah Majlis Haul Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, memang kada akan ada habisnya. Di mana kita kalau berbicara tentang Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kita akan membicarakan tentang sosok yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang berani berkorban apapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan harta, jangankan keluarga, bahkan nyawa sekalipun beliau rela untuk dikorbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuatan cinta daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat dukungan yang begitu besar untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir kita kadangkala membayangkan bagaimana kalau seandainya ketika Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, lalu diperintahkan untuk mengajak umat ke jalan yang diridhai Allah, namun tidak dapat dukungan daripada istri beliau. Bagaimana beratnya beban Rasulullah kalau orang yang pertama mendustakan risalah beliau adalah istri beliau yang hidup bersama beliau, yang satu rumah dengan beliau. Jadi berhasilnya dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya, walaupun secara hakikatnya adalah pertolongan daripada Allah, secara zahir keberhasilan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena dukungan yang kuat, baik dukungan berupa harta dan keluarga daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membawa beliau kepada martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha
beliau memperoleh makam di mana sampai di antara karamat beliau, Allah Sang Maha Pencipta berkirim salam untuk beliau. Di antara karamat beliau, Allah Sang Maha Pencipta menjanjikan surga untuk beliau. Padahal beliau masih berada di alam dunia. Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah mendapat jaminan surga langsung daripada Allah Sang Maha Pencipta. Dengan sebab apa beliau memperoleh makam yang begitu tinggi? Dengan sebab apa Sayyidah Khadijah Al-Kubra mencapai kedudukan yang begitu agung? Sampai-sampai Allah berkirim salam kepada Khadijah, sehingga Allah menjanjikan surga untuk Khadijah. Sebabnya cuma satu: benarnya cinta Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau kita ingin memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kalau kita ingin mencapai makam yang agung di sisi Allah, letakkan kecintaan kita ini untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah adalah tolak ukur keimanan kita. Semakin besar kecintaan kita kepada Rasulullah, maka semakin besar nilai keimanan kita. Semakin kurang kecintaan kita kepada Rasulullah, maka berarti berkurang juga nilai keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsi wa waladi wan nasi ajma'in." Kada akan sempurna iman seseorang kalian sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada anaknya, dirinya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita kada boleh mencintai yang lain daripada Rasulullah. Bukan berarti kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita kada boleh lagi mencintai selain Rasulullah. Maksud daripada hadis tersebut adalah, jadikanlah kecintaan kepada Rasulullah di atas segalanya. Maksud daripada hadis tersebut, kita boleh mencintai yang lain. Kita boleh mencintai istri, mencintai anak, mencintai manusia-manusia lain. Kalau itu tidak menjadi penghalang cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi kalau selain Rasulullah itu menjadi pendorong kita untuk lebih mencintai Rasulullah, maka itu sangat perlu kita cintai. Seperti kita cinta kepada guru kita. Kenapa kita cinta lawan guru? Karena guru kita mengajarkan kita untuk mencintai Rasulullah. Kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk cinta kepada orang tua, untuk memuliakan orang tua, untuk menghormati orang tua. Kenapa kita cinta kepada istri? Kita berharap dengan kita
dengan kita mencintai istri kita nih, akan menjadi jalan kita untuk lebih dicintai Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sepaling baik di antara kalian adalah sepaling baik orang bagi keluarganya, bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik bagi keluarga. Artinya kalau kita baik memperlakukan istri kita, maka di situ ada menggembirakan Rasulullah, membahagiakan Rasulullah. Karena apa? Karena kita mentaati, menuruti, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai anak, kita disuruh mencintai anak. Karena apa? Karena anak adalah salah satu jalan agar kita lebih dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dengan kita mendidik anak kita dengan benar, kita akan jadi orang yang dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mendidik anak kita dengan benar? Ikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah dalam pendidikan tentang anak. Nabi mengatakan, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak kalian atas 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Ini yang utama. Kita disuruh nabi untuk mendidik anak agar anak itu mencintai beliau. Kita disuruh Nabi mendidik anak-anak kita agar anak kita lebih kenal dengan baginda Nabi, agar mereka bisa mencintai Nabi melebihi siapapun. Jangan sampai anak kita lebih dahulu kenal artis, anak kita lebih dahulu kenal bintang-bintang film, anak kita lebih dahulu kenal dengan atlet-atlet pemain sepak bola. Akhirnya mereka itu yang diidolakan. Mereka kada tahu lawan Rasulullah, kada kenal lawan Rasulullah. Berarti kita salah mendidik anak kita. Kenalkan mereka dengan Rasulullah, agar mereka bisa mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Karena cinta kepada Rasulullah adalah jalan agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, ini pendidikan yang bujur. Mendidik anak, pertama-tama didiklah anak untuk bisa mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Dan ini kada kawa kalau kada kita mulai dari diri kita. Kada akan berhasil didikan kita kalau kita kada bisa mencontohkan itu dari diri kita. Kita menyuruh anak agar mereka bersalawat lawan Nabi, tapi kita malas bersalawat. Kita kada mau bersalawat. Kita menyuruh anak agar mengamalkan sunnah Nabi, semacam sembahyang berjamaah, menyuruh aja bisa. Sementara kita kada mau melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi. Kita menyuruh anak agar menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, yang mana ilmu itu warisan daripada baginda Nabi. Tapi suruh aja, kita kada mau menggawi apa yang kita suruhkan kepada anak kita. Berarti kita salah dalam mendidik. Kalau kita ingin anak kita mengikuti apa yang kita arahkan, kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak kita. Jadi yang pertama,
hubbi nabiyyikum. Didiklah anak untuk mencintai Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Didiklah anak untuk bisa mencintai keluarga, keturunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita diletakkan cinta kepada ahlul bait, itu pertanda Allah sayang cinta kepada kita. Man mata ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran lah. Siapa mati di hatinya ada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, dia akan mati dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita sayang lawan anak, bukan kita harus menuruti apa kehendak anak. Nya hendak mainan ini tukarakan, nya hendak ini tukarakan. Bukan seperti itu. Tapi boleh-boleh aja. Tapi yang lebih utama, selamatkan anak kita daripada api neraka. Kalau kita biasanya melihat anak nih, luyuh sedikit aja, abutnya kada terkira. Ini cagiran anak kita jadi balaman api neraka. Jadi bahan bakar api neraka. Kalau kita salah mendidik. Kalau kita salah mendidik, bersiap-siaplah kita melihat anak kita akan dibakar di dalam api neraka. Nah, kalau kita ingin anak kita selamat dari api neraka, didiklah dengan benar. Salah satunya apa? Ajari mereka untuk mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah tertanam kecintaan kepada keluarga Nabi di hati anak kita, dikatakan siapa meninggal dunia di hatinya tersimpan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, dia akan mati dalam keadaan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, didiklah anak ala tilawatil Quran, atas bisa membaca Al-Quran. Alangkah beruntungnya para orang tua yang anak-anaknya dilajari untuk bisa membaca Al-Quran. Apalagi peserta-peserta karantina nang hakun berpisah lawan orang tua, hakun berpisah lawan kuitan, puasa di pondok ala kadarnya, kada senyaman buka di rumah, kada senyaman sahur di rumah. Amun sahur kawa sakahandak seorang bangun, kuitan tetap menggerak. Amun di sini sahur mesti sungsung karena tahajud dahulu, ya kalau buntung leh. Sahur seadanya, buka seadanya, luar biasa. Ini beruntung kuitan beruntungnya. Kuitan bubuhan sampian pianne untung beisi anak kayak pian-pianne. Karena apa? Karena apapun yang kalian kerjakan di sini, kuitan di rumah dapat pahala. Menuntut ilmu di sini, kuitan di rumah dapat pahala. Membaca Quran, kuitan di rumah dapat pahala. Mendarasi Quran, kuitan di rumah dapat pahala. Setor hafalan Quran, kuitan di rumah dapat pahala. Hadir di majelis ilmu, pahalanya ganal dah, lebih besar daripada sembahyang 1000 rakaat sunat. Nah, kuitan di rumah dapat pahala. Walaupun dengan kantuk-kantuknya lawan guring-guringnya, tapi pahala tetap didapat karena sekedar hadir di majelis ilmu. Nah, jadi 3 hal ini yang mesti kita kerjakan amun kita hendak berisi keturunan yang bisa membahagiakan kita baik dunia dan akhirat. Di mana kalau kita didik anak keturunan kita dengan 3 hal ini, kita akan menjadi orang
yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dekat dengan Rasulullah adalah sesuatu yang bisa membawa kita memperoleh mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 hal ini mesti kita didik anak-anak kita. Yang pertama, mencintai Nabi. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, mendidik anak agar bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, kiranya sampai di sini bisa disampaikan. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.